Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan penyerangan yang dilakukan Kaisar Tengkorak Putih sudah dilakukan. Namun, sang putri Tengkorak Putih malah berkhianat padanya. Dia membantu murid-murid Tan Sanzang. Dan akhirnya, dia pun menampakkan wujudnya serta menyerang sang putri. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, pengumpulan energi adalah cara para siluman meningkatkan kekuatannya. Setiap siluman memiliki energi yang berbeda-beda. Contohnya Zubaji. Zubaji hanya bisa berubah wujud dan mengumpulkan energi dari pegunungan di wilayah hutan. Dan jenis energi yang semakin langka biasanya kekuatannya akan semakin besar. Ada jenis siluman yang energinya hanya berada di tempat yang khusus di dunia ini. Wilayah pergerakan mereka sangat sempit, tapi mereka bisa masuk ke tingkat pengumpulan energi yang sangat kuat. Siluman itu adalah termasuk siluman langka. Kalau bertarung dengan mengandalkan wilayah, biasanya tidak akan bisa dikalahkan siluman itu. Contohnya Kaisar Kerajaan Tengkorak Putih. Semua ini dimulai dari lembah yang penuh dengan aura kematian 9 alam. Diceritakan pada zaman dulu ada seorang raja yang terluka dan sampai ke tempat ini. Dia pun terjatuh karena kelelahan dan tidak sadarkan diri. Raja itu begitu lelah dan ingin terus berbaring. Dia mengira dirinya tidak akan pernah bangkit lagi. Dia terendam di antara para mayat. Setelah bertahun-tahun, dia pun terbangun. Namun, dia pun tiba-tiba menyadari dirinya sudah terlepas dari batas hidup dan mati. Mayat 9 alam telah menggerogoti badannya, membersihkannya dari tulang. Dia juga salah satu siluman paling menakutkan di jalur iblis. Dan dengan ketekatannya, dia membangun kerajaan di tengah lautan mayat. Dia membangun kembali kerajaannya yang sudah hilang. Dan saat ini, kerajaan itu dikenal dengan Kerajaan Tengkorak Putih. Dan cerita pun dibawa ke saat ini. Di sana, sang kaisar sedang marah kepada mereka semua. Bai Long dan Xiao Yu pun terheran-heran siapa makhluk yang ada di depannya. Apakah dia memang ayah yang dimaksud oleh sang putri? Baji dan Wuqing pun merasakan auranya sangat tidak enak. Dan inilah yang dimaksud oleh Sun Wukong. Bai Long pun bertanya apakah dulu dia tidak tahu ada makhluk seperti ini. Baji pun berkata jika dulu dia tahu, maka dia tidak akan ke sana. Sang kaisar pun lalu berkata, Yingzi, anakku, aku sungguh tidak mengerti dirimu. Sudah tahu bisa dihukum mati, kenapa masih berbuat seperti ini? Kamu tidak takut? Namun sang putri menjawab, dia hanya setitik bola api kuburan. Tidak masalah kalau dirinya kembali ke wujud asal. Dan sang kaisar pun bertanya, apakah semua ini demi Tan Sanzang? Sang putri pun bilang, kalau ya memang semua ini bisa dibilang demi Tan Sanzang. Sang kaisar pun marah dan berkata dia adalah anak yang bodoh. Karena kalau seperti itu, sang kaisar bisa membuat Tan Sanzang tinggal di sini selamanya. Namun sang putri pun menjawab, terkadang mencintai seseorang harus membiarkannya pergi. Dia akan berusaha membuat Tan Sanzang pergi dengan selamat, meski harus bertarung dengan sang ayah. Sang ayah pun marah mendengar itu dan dia tertawa karena sang putri berkata dia ingin bertarung dengannya. Lalu sang ayah pun menyerangnya dengan ribuan tulang belulang yang menusuk tubuhnya. Tulang itu pun berhasil melubangi tubuhnya dan yang lain pun menghindari tulang-tulang itu. Wuqing pun mengambil inisiatif dengan berkata kalau tidak mengalahkannya, kita tidak akan bisa pergi semuanya. Jadi dia mengajak semuanya untuk menyerbu sang kaisar. Bai Long dan Wuqing pun langsung menyerangnya, sedangkan Baji dia malah ngumpet dengan Xiao Yu. Xiao Yu pun berkata kalau sang kaisar sangatlah hebat, namun Baji dengan sombongnya berkata mungkin hanya kelihatannya saja, coba kita lihat aja nanti.
Wuching pun lalu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu badai pasir. Bailong pun tidak mau kalah. Dia mengaktifkan jiwa naga apinya untuk menyerang sang kaisar. Yihu pun juga demikian. Dia mengeluarkan jurus andalannya, cakar besi harimau. Cakar itu pun berhasil menghancurkan sang kaisar. Namun, Yihu merasa aneh karena sang kaisar, tidak memiliki darah maupun daging. Dan sang kaisar pun berkata kalau Yihu adalah siluman yang lumayan hebat. Lalu dia pun meremas tubuhnya dan merubah Yihu menjadi mayat. Lalu dia pun memakannya. Hal itu membuat semua yang melihatnya kaget. Dan sang kaisar pun sekarang mengincar Wuching. Dia pun menghisap semua badai pasir yang dikeluarkan Wuching sampai Wuching pun terhisap. Wuching pun panik, tapi sayangnya semua itu sia-sia karena saat ini Wuching sudah masuk ke dalam perutnya. Sekarang hanya tersisa Bailong. Sang kaisar pun langsung mendekati si Bailong dan berkata siluman yang bisa memakai kekuatan naga juga terlihat menarik di matanya. Lalu dia pun langsung menyerang Bailong dengan merapatkan kedua telapak tangannya. Serangan itu pun membuat tulang-tulang Bailong retak dan dia pun melepaskan Bailong hingga terjatuh di tanah. Baji dan Xiaoyu pun heran melihat mereka semua dengan mudah dikalahkan. Dan Putri Tengkorak Putih pun akhirnya bangkit. Dia berkata ke Baji untuk membawa Xiaoyu pergi menemui sang guru. Mereka semua haruslah pergi dari tempat ini. Dan dia berkata memang sulit mengalahkan Kaisar Tengkorak Putih karena dia memiliki dukungan dari energi tempat ini. Tapi begitu mereka melewati lembah gunung, sang kaisar tidak akan bisa mengejarnya lagi. Dan sang putri pun mengaktifkan kekuatannya, aura kematian 9 alam. Seketika, tubuhnya pun berubah. Sekarang pun wajah cantik jelitanya separuh sudah berubah menjadi tengkorak. Sang putri pun langsung menyerang ayahnya dengan tangan tengkorak putih. Namun sayangnya, sang ayah masih saja meremehkan kekuatannya. Sang putri pun tidak memperdulikan itu dan menyuruh mereka semua untuk cepat pergi. Akhirnya, Xiaoyu dan Baji pun menolong Bailong dulu. Dan Baji pun berkata kalau yang dikatakan sang putri memang benar. Mereka haruslah segera kabur. Namun Bailong bertanya, Wuching dan Yihu sudah ditelan. Apa mereka harus dibiarkan begitu saja? Dan Baji berkata untuk saat ini biarlah begitu. Dan mereka harus menemui gurunya untuk meminta solusi. Lalu Xiaoyu pun meminta mereka untuk melihat ke arah lain. Di sana terlihat 3 pasukan tengkorak putih. Pasukan tengkorak putih itu berkata mereka tidak perlu kemana-mana karena Tan Sanzang dan Sun Wukong sudah tertangkap dari awal. Siluman sekuat apapun akan menunduk pada kekuatan sang kaisar. Dan pasukan itu meminta mereka untuk menyerah saja. Mereka bertiga yang melihat gurunya dan Sun Wukong tertangkap pun heran. Sang putri pun juga begitu. Dan sang kaisar berkata mimpi indahnya kali ini berubah mimpi buruk. Lalu kaisar pun marah dan menghancurkan cengkraman tangan yang dilakukan Putri Tengkorak Putih. Dia pun langsung menyerang sang putri, membuatnya terjatuh dengan sangat keras. Setelah sang putri terjatuh, dia pun langsung mengeluarkan ribuan tulangnya dari mulutnya. Tulang-tulang itu menghujam tubuh sang putri hingga berlubang. Sang kaisar pun berkata itu dia lakukan karena sang putri berkhianat dan dia akan mempertimbangkan pelan-pelan cara untuk menghukumnya. Sang kaisar juga meminta pendekar tengkorak putih untuk mengawasi sang putri. Dan sang pendekar pun meminta sang putri tidak banyak bergerak kali ini. Namun sang putri meminta pendekar untuk membunuhnya saja. Sedangkan di sisi Bailong, Xiaoyu dan Baji, mereka sedang dikepung mayat-mayat. Mereka pun kebingungan harus bagaimana. Lalu Zhu Baji berkata tidak ada pilihan lain. Dan kali ini mereka harus menerapkan aturan perjalanan ke barat nomor 10. Perkataan itu pun membuat Bailong dan Xiaoyu kebingungan. Apa yang dimaksud dengan peraturan nomor 10? Lalu Zhu Baji pun dengan sekejap menaruh senjatanya dan berlutut. Ternyata peraturan itu adalah menyerah. Sang kaisar yang melihat itu pun tertawa dan sangat senang. Dan dia berkata, dengan begini semuanya sudah berakhir. Kekuatan kitab suci akan membuatnya terlepas dari ikatan takdir.
Dia bisa meninggalkan lembah itu dan kerajaannya akan menguasai seluruh dunia. Orang-orang yang mematuhinya dan melayaninya akan mendapatkan akhir yang memuaskan. Namun orang yang mengkhianatinya harus mendapatkan hukuman. Dia pun berkata ke Putri Tengkorak Putih, "Yingzi, kamu menentangku hanya demi manusia ini. Kalau aku membunuhnya, kamu akan sakit hati kan?" Dia pun mengatakan itu sambil mengangkat tubuh Tan Sanzang. Dan sang putri pun minta untuk ayahnya melepaskan Tan Sanzang. Namun sang ayah berkata tidak, itu hanya di mulut saja dia minta maaf. Tapi hatinya tidak begitu. Dan supaya hatinya bisa kembali ke sisinya, dia harus membunuh Tan Sanzang. Tan Sanzang yang mendengar itu pun lalu berkata, "Hei, Tuan Putri Tengkorak Putih bukan barang pribadimu. Jangan memaksanya melakukan apapun. Dasar ayah egois dan sesat." Lalu Tan Sanzang pun mengambil kalungnya dan menggunakannya sebagai senjata untuk menghajar sang kaisar. Dia pun memukulnya dengan keras dan berkata, "Arwah gelap, menghilanglah." Serangan itu pun membuat sang putri heran karena Tan Sanzang ternyata bisa bertarung. Namun Tan Sanzang pun meminta sang putri untuk berbaring dengan tenang saja karena mimpi buruknya akan segera berakhir. Lalu chapter ini pun selesai. Gimana nih menurut kalian cerita di chapter ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.